Ini lahan taman yang di sebelah masjid yang oleh Menteri PUPR SKP 2 Menteri karena jaraknya sangat nempel dengan danau tidak diizinkan untuk dibangun apapun. Termasuk masjid pun tidak boleh menggunakan taman ini untuk apapun. Nah, padahal jelas ini lahan kecil sekali. Kalau jarak 50 meter lebih dari danau memang ada masjid yang sudah dari tahun 90-an berdiri. Sementara di balik gedung ini kecil itu ada 1,5 hektar yang bisa digunakan sebagai, silahkan kalau mau gereja di sana gitu. Ini seperti ini Pak, saya bacakan. Merujuk surat saudara, surat saya Pak, sahabat, ya, nomor 651, ya, strip KC DSP tanggal 2024, hal permohonan penjelasan teknis terkait ISP dan GSS terhadap rencana pembangunan gereja Citragen dan hasil rapat forum penataan ruang dan ruang Kota Bekasi tanggal 25 Juli 2024 dapat kami sampaikan beberapa hal seperti berikut. Untuk pendirian rumah ibadah bukan semata-mata hanya pertimbangan teknis sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, namun harus juga merujuk peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Demikian Pak. Terima kasih Pak Camat atas laporannya. Dan secara tersendiri Pak, kami melihat lahannya dulu Pak, mana yang tadi saya sampaikan ada perbedaan titik dan lain sebagainya, itu nanti kita diskusikan lagi masih sesuai dengan apa yang menjadi surat kami ingin melihat dulu bagaimana tempatnya gitu ya, tentu dengan aspirasi masyarakat sudah ditangkap juga apa yang menjadi keluhan dan apa yang menjadi fokus dari permasalahan gitu ya Bapak-Bapak ya. Sebentar Pak. Saya sebagai Ketua RW 14 atas nama Hartoko. Nanti biar didiskusikan di KSP aja, dan kita lihat aja, kita kan overview dulu Pak, helikopter view semua permasalahan. Makanya kita dapat laporan ini, kita datang, ini masalah yang menyangkut beberapa kementerian lembaga, ya kan, masalah agama, masalah ATR dan lain sebagainya. Biar kita lihat, baru nanti tim diskusikan kembali, nanti kita bicara. Ya, tapi yang kita maksud itu kenapa sampai melibatkan KSP berapa itu? Nggak nyampe, kemudian bisa dipertegas ya. Karena ada suratnya masuk ke sana Pak. Nah itu makanya kita kan nggak tahu selama ini gitu. Ya nanti. Jadi begini Pak, nama saya Ferry Firman Nur Wahyu, profesi saya advokat dan konsultan hukum. Saya warga Citragen, saya masuk ke sini tahun 98 Pak, jadi udah 26 tahun. Gitu. Jadi banyak. Iya, jadi saya tidak dalam posisi sebagai kuasa hukum warga, tapi saya sebagai tokoh masyarakat di sini. Jadi begini Pak, perlu kami jelaskan, ini sangat penting Pak, bahwa panitia gereja, pembangunan gereja, rumah ibadah ini, sampai hari ini Pak, ya, posisinya RT maupun RW itu belum pernah mendapatkan proposal tentang rencana pembangunan gereja. Pertemuan terakhir beberapa minggu yang lalu, kami sudah sepakati bahwa nanti panitia gereja akan memberikan proposal tentang rencana pembangunan gereja. Akhirnya kami bertemu Pak di kolam renang, ya, di Family Park. Sampai hari ini pun juga kita nggak pegang apapun Pak, gitu loh. Jadi kalau mengacu kepada SK bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang prinsip-prinsip persyaratan yang disebutkan pengaturan pendirian rumah ibadah,
tahun 2006 itu Pak, persyaratan pengajuan pendirian tentang daftar nama, kartu tanda penduduk, pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang, kemudian disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, dan disahkan oleh lurah maupun kepala desa. Rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bekasi, kemudian rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama dari Kota Bekasi. Itu kami belum ada Pak, gitu loh, belum ada sama sekali. Kalau kemudian bapak-bapak mau melihat lokasi segala macam, kita juga bingung gitu loh. Ya kan? Pak, nanti kita diskusikan. Jadi kan tadi kan dari atas ngelihatnya semua persyaratan pasti kita lihat. Kalau tidak memenuhi persyaratan nanti kita jawab, ya. Jadi kami mau lihat saja yang apa yang mereka laporkan, kita lihat Ya, aja. jadi dalam hal ini kami sampaikan terlebih dahulu Bapak, supaya Bapak paham tentang duduk persoalannya, apa yang menjadi keresahan dari warga gitu. Patut dicatat begini Pak, pembangunan gereja PAUK yang di depan itu tingkat toleransinya tinggi Pak. Keterlibatan umat Islam membantu kaum Nasrani, ya kan, itu terjalin Pak. Tapi untuk urusan yang ini langsung loncat Pak, loncat ke Kota Bekasi. Kemudian pada saat undangan pertama dari Pak Camat di sini, seolah-olah kami ini warga intoleransi Pak. Itu. Ya, cukup Pak. Ya, Kami benar dulu Pak. Biar ini warga ini biar puas Pak, gitu loh. Bapak-bapak ini datang ke sini, ya kan. Sekali lagi kami tegaskan, ya kan. Kami tidak ada melakukan intoleransi Pak. Bahkan berkali-kali sejak Pak Camat datang ke sini pertama kali, kami bilang proposalnya mana? Panitianya mana orangnya? Susunan panitianya mana gitu loh. Kami kemarin baru dikasih berupa anggaran yayasan. Itu tidak ada satupun yang mencerminkan bahwa itu adalah warga Perumahan Citra Grand. Gitu loh Pak. Ya kan, nah kemudian pertanyaan kami berikutnya, ini gereja-gereja apa Pak? Gitu loh. Kalau di depan itu jelas Katolik, ya kan, gitu loh. Nah sekarang yang mau dibangun ini gereja apa Pak? Makanya kemarin kami tanyakan kepada Pak Sianipar. Kebetulan beliau termasuk orang yang dekat dengan kami, tokoh yang dekat dengan kami, bisa kita ajak ngomong gitu loh. Pak, ini gereja apa sih sebenarnya? Advent kah? Protestan kah? AKBP kah? Atau apa gitu? Itu harus diperjelas gitu loh Pak. Nah kemudian ada nggak kebutuhan nyatanya? Kita juga belum punya. Nggak ada satupun dokumen yang ada di tingkat RT RW, baik itu RT 14, 13, 11, itu nggak ada Pak. Kalau kemudian mohon maaf, bapak-bapak datang ke sini, ya kan, seolah-olah kami ini orang yang ditodong gitu loh. Nggak begitu gitu loh. Ya kan, kalau mau cara yang baik ya lakukan dengan cara yang baik. Jadi tidak akan timbul keresahan gitu loh Pak. Ini kan orang intelektual semua di sini Pak. Bahkan ada pesan dari salah satu warga di sini, namanya Jenderal Aklani. Beliau mengatakan kepada saya, Pak Ferry, nanti kalau seandainya Brigjen, mohon maaf Bapak, siapa? Nah, kalau datang tolong tanyakan tupoksinya apa, ada nggak surat tugasnya. Kemudian ketika dari panitia gereja mengirim surat kepada KSP, apa sih yang dilaporin? Segitu pentingkah sampai KSP harus turun tangan gitu loh Pak. Ya kan, apa yang diadukan? Kami perlu penjelasan tuh Pak. Kenapa? Nanti kami akan menjelaskan. Itu. Bahkan kami punya notulen rapat Pak, ya. Di mana Pak Sianipar pun juga ikut tanda tangan. Kami bilang, Pak, proposalnya coba Pak. 3 kali Pak kami ngomong Pak. Di bulan Oktober kami ngomong, Pak Camat dan Pak Lurah datang, kami juga ngomong proposalnya. Terakhir di pertemuan di kolam renang juga kita minta proposalnya, dan nggak pernah ada Pak. Itu loh. Jadi mohon ya Pak, ini diperjelas semuanya. Jadi semua warga di sini tidak bertanya-tanya lagi nanti kalau ketemu dengan RW 14 ini akhirnya jadi bahan dituju ditanyakan terus Pak.
Gitu. Kalau seandainya Pak Hartoko tidak mampu mengatasi ini, mungkin nanti dilengserin sama warga. Gitu loh Pak. Ya kan, nah itu bebannya Pak RW, ya kan, karena persoalan ini jangan sampai warga perumahan Citra Grand ini namanya tercoreng, ya kan, gara-gara dikatakan kita intoleransi, gitu loh Pak. Nah, sebagai contoh nih Pak, di daerah tanah ini itu ada plang Pak dari PUPR, itu jelas-jelas menyatakan batasnya 50 meter Pak. Kalau di Starung menggunakan perda, itu undang-undang loh Pak. Nggak mungkin dikalahkan oleh undang-undang yang di bawahnya. Peraturan yang lebih tinggi di atasnya nggak mungkin dikalahkan oleh peraturan daerah Pak. Itu. Dan kemudian, ya kan, kemarin kita juga pertanyakan kepada Kepala Dinas di Starung, Anda ini mengeluarkan surat atau keterangan, bahwa ya diperiksa dulu. Proposalnya ada nggak? Rekomendasi dari RT RW? Ini surat dari RT RW belum ada, ya kan? Kemudian sudah ada persetujuan. Kemarin waktu rapat kami bilang, kalau misalkan Anda serahkan proposalnya, berarti Anda mulai dari nol, dari bawah dulu. Apa yang diperbuat, apa yang dikeluarkan oleh para pejabat yang ada di Kota Bekasi itu batal dengan sendirinya. Karena Anda memulai itu harus dari bawah, bukan Anda loncat ke atas. Itu. Ya, dan bukan zamannya lagi Pak, gitu ya. Cara-cara seperti itu tanpa, kan pemerintahan yang paling rendah di Indonesia ini kan ada di tingkat RT RW Pak. Ya kan, Pak Lurah juga akan mengeluarkan semacam surat rekomendasi juga, tentunya dengan melihat syarat-syarat ini udah dipenuhi atau belum. Nah ini syarat-syarat belum dipenuhi, bapak-bapak udah datang ke sini, wah kita kena kodong deh, intoleransi. Ya kan Pak, kemarin Pak Camat bilang ke kami, Pak, kami ini Kota Bekasi, ya kan, dapat nomor 2 di tingkat nasional. Oke, tapi kami jangan ditodong dengan itu. Ya Pak, kami paham Pak. Ya, jadi mendengar itu sulit Pak. Ya. Itu. Jadi ini mumpung ada Bapak, warga juga ada saksi di sini, apa Pak, dengerin aja dulu Pak. Pendengar yang baik itu sulit Pak. Ketika Bapak akan datang ke sini, Bapak itu udah tahu duduk permasalahannya Pak. Nggak bisa tanpa ibaratnya gini Pak, Bapak mau perang, ya kan, senjatanya ada, pelurunya nggak ada. Bapak mau ngomong apa dengan warga di sini? Pak, kami sampaikan tadi Pak, kami mendengar. Ya artinya Bapak ya kan belum mendapatkan informasi yang lengkap. Ya, Kan begitu? Kalau itu simpulan Bapak sih. Bukan, ini fakta Pak. Emang persyaratannya tidak ada. Gitu loh, fakta ini gitu loh. Nggak bisa diingkari Pak. Kalau Bapak datang gagah berani ke sini, ya kan, tanpa ada fakta-fakta yang Bapak dapat miliki, ya kan, itu kan menjadi bulan-bulanan di sini Pak. Bapak harus paham juga, kalau Bapak ingin bertugas ke sini, lengkapi semua Pak informasi yang Bapak miliki. Bapak bisa ngomong dengan kami gitu loh. Ya kan, kalau Bapak mau ngecek dulu, ya untuk apa Bapak ngecek? Izinnya nggak ada. Rekomendasi dari warga juga nggak ada. Jadi Pak, jadi kami ini sebenarnya cuma verifikasi lapangan. Makanya kami ajak semua kementerian lembaga, lihat ini benar nggak. Kami tidak dalam kapasitas memutuskan, akan dilaporkan Pak. Bapak tenang aja. Kita dalam posisi verifikasi lapangan ya, bukan dalam kapasitas untuk, wah ini harus dibangun, tidak. Ya, kita lihat dulu yang benar yang mana sih, namanya kita ada KSP mendengar Pak, mengumpulkan informasi. Jadi kami ini kayak, oh ini kenapa sih ini, oh, ya. Ya, jadi begini Pak. Pertama-tama kami menyampaikan informasi. Ya, kita terima Pak. Yang sebenar-benarnya kondisinya seperti Ya, itu. makanya kita lihat. Ya, Nah, itu, jadi ya, kita terima. artinya saudara-saudara kami dari Komnas Rani ini selama mengikuti ketentuan yang ada, ya Pak ya, rekomendasi apapun bentuknya, formatnya, pasti itu akan keluar Pak, gitu loh. Ya. Ya, terus kemudian ya pertemuan semacam ini sebenarnya dari kami itu sudah mengingatkan jadi 5 kali Pak kalau dihitung. Ya. Jadi waktu 5 kali Pak. Jadi bulan Oktober kami sudah sampaikan, kebetulan ada saudara kami Pak Sianipar,
Pak Camat datang itu kedua kali, kemudian yang ketiga kali juga kita. Nah, ketiga kali kami juga sampaikan, ya kan, pada saat mau menjelang berakhirnya rapat. Kemudian yang keempat kali kemarin Pak di kolam renang. Dan ini yang kelima nih Pak, pada saat bertemu ini. Kan sebenarnya kami tidak ingin mempermalukan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami Pak, gara-gara persyaratannya belum terpenuhi gitu loh. Padahal kami udah minta di forum gitu, dan itu belum terlaksana sampai hari ini Pak. Ya, mungkin dari warga ada Gini aja Pak, kami ada jam 3 mau ke Kopassus lagi. Saya minta 3 menit ya Pak ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan pada hari ini itu saya rasa tidak elok. Karena apa saya katakan tidak elok? Kita bersama dengan warga Nasrani di sini ini baru mau berbicara. Kenapa ini tiba-tiba dinaikkan ke atas? Ada apa ini? Sekarang kalau mau urusan KSP yang begini-begini banyak itu rumah-rumah makan, rumah-rumah judi, rumah segala macam. Ya urus juga dong. Itu bagi kami, itu pemikiran kami yang simpel-simpel di kawan-kawan sekarang yang ada. Jadi kalau menurut hemat saya, apa yang dikatakan intoleransi di Praga ini tidak ada. Ya. Saya salah seorang yang dulu mendukung adanya gereja di depan maupun gereja HKBP yang ada di belakang Mitra Keluarga. Kemudian kejadian, mungkin Pak Camat tahu bagaimana kejadian gereja yang di samping Pasar Keranggan. Nah, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Semua bisa selesai dengan baik. Kami mendukung, kami toleransi dengan antar beragama ini. Tapi kalau sampai saat ini ada seperti kata-kata seperti ini yang kami dengar, kami sebagai warga muslim tidak terima Citra Grand ini. Ya. Itu satu. Kemudian kedua, masalah hal ini tolong bicarakan dengan kami saja. Kami belum selesai berbicara, sudah dinaikkan ke atas. Yang tadi ditanyakan, tupoksinya sampai nggak kemarin masalah seperti ini? Kalau memang tupoksinya itu banyak Pak, kejadian-kejadian di luarnya akan kami laporkan kepada Bapak di sana semuanya yang terhormat. Karena saya tahu tupoksinya apa seperti apa, itu kita tahu KSP itu seperti apa. Yang ketiga, masalah persyaratan Pak. Di Citra Grand ini, saya dapat katakan 80% adalah muslim. Sehingga keberadaan tempat ibadah itu sesuai proporsional warga yang ada. Ya, itu harus dipahami Pak. Buka kembali itu SKB 2 Menteri. Supaya sama-sama kita mengerti. Jangan kita diceramahin terus, kita juga mengerti itu semuanya. Ya. Kemudian yang keempat, saya minta hal-hal ini tidak melibatkan orang-orang luar. Saya rasa kejadian gereja yang ada di Pasar Keranggan itu hanya sampai wali kota kok. Kenapa ini harus sampai KSP? Hanya tempat ibadah dalam komplek perumahan. Saya rasa ini saja 4 masalah ini Pak. Tolong toleransi di komplek ini jangan dipecah belah oleh siapapun. Itu diingatkan oleh Bapak semuanya. Kami warga kami ini lintas klaster, lintas perumahan, lintas agama, lintas profesi. Bintang 4 pun ada di bawah saya di sini. Jadi ngumpul sama saya semua, ngumpul untuk berolahraga di sini dengan bahagia, main dayung sama saya. Lokasi yang kecil ini, taman ini yang perbukaan. Lokasi kecil tidak pantas. Kenapa? Ini bukan gereja, ini taman kecil nih. Maksud saya, solusi yang mau saya sampaikan di sini, yang perlu terlibatkan Ciputra Group, bukan si Markus pendidikan gereja itu. Saya harus ngomong gitu, karena dia ada di tempat saya juga. Yang mengadu domba antara KSP dengan bapak-bapak kita di sini, warga di sini. Saya sakit hati juga. Pak. Tidak ada adu domba di sini Pak. Nah ini dia. Dengar saya ngomong. Dia selalu ribut terus. Jadi ini lahan sempit coba lihat. Ditarik 50 meter kena taman. Masih ribut itu. Mohon maaf, itu tanah 1,5 hektar. Di sebelahnya ada tanah pasosnya Citra Grand 1,5 hektar. Disimpan diam-diam. Kalau KSP panggil Pak Harun, dia ke tanah. Ini selanjutnya. Nanti saya bisa lakukan Pak Harun. Saya teman dengan Pak Harun. Ciputra. Itu punya dia, nggak dikasih. Sekarang dia bikin bangunan sana, bikin rumah baru sana. Bisa kasih tanah juga, kasih ini ke sana. Gereja yang bagus sana. Ngapa simpul-simpulan sini? Orang mau dipakai sempit, selama ini olahraga sempit, taman indah. Saya masih aktif sekarang di BUMN dengan Pak Erik. Saya warga Pak Jokowi. Jadi saya sakit hati saya melihat ini. Kenapa ribut ada ini? Tanah, pendek aja jalan keluarnya. Ciputra banjir, tanah 1 hektar, bikin gereja-gereja sana. Atau kasih tanah sana. Kenapa ribut-ribut sini dengan warga kami yang muslim? Itu yang dari saya ini solusinya, tolong sampaikan. Kalau enggak nanti saya sampaikan ke Pak Harun. Ya, tolong sampaikan ke saya. Saya tutup saja ya. Bapak Ibu, Bapak semua ya. Jadi nanti saya sampaikan nanti dari panitia koordinasi dengan warga gitu ya untuk melengkapi proses dan lain sebagainya. Perkara nanti ganti atau pindah lokasi nanti dikoordinasikan di sini.
kami akan tugaskan atau sampaikan ke Pak Wali Kota cukup sampai di situ nanti. Itu ya. Masalahnya cukup sampai di situ ya. Nanti dilihat bottleneck-nya masih ada tidak. Gitu. Yang penting satu, kerukunan dan damai, tidak ada perselisihan antar umat beragama, itu jadi kunci yang paling penting, Pak. Dikasih sama developer yang di sono, katanya 1,5 hektar. Ngapain lagi? Saya juga Iya. Kita dukung. Itu maksud saya, Pak. Kenyamanan gitu loh. Iya, kita udah enak-enak di sini lah.